Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, ini materi dari mata pelajaran desain multimedia interaktif. Di sini saya akan menjelaskan apa saja dan bagaimana yang harus kalian lakukan nanti ya. Desain multimedia interaktif ini ada di 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Jadi di kelas 3 ini atau kelas 12 kalian mempelajari desain multimedia interaktif atau DMI ya, kita singkat DMI, itu selama 2 semester ganjil dan genap. Oke, langsung saja. Oke, anak-anak, yang saya jelaskan ini masih di tahap pertama. Kita lihat di situ ya, kompetensi dasarnya memahami konsep multimedia interaktif. Terus kemudian menyajikan berbagai jenis multimedia interaktif. Ya, macam-macamnya jenis multimedia interaktif itu seperti apa? Nanti saya contohkan. Oke, lanjut. Oke, tujuan pembelajaran setelah mempelajari penjelasan dari guru atau dari file ya, file untuk saat ini file. Pak, untuk bukunya bagaimana? Ya, buku di perpustakaan ada, atau kalau kalian ingin membeli juga banyak di toko buku ya. Tapi saya rasa kalau dari saya dan dari internet juga nanti sudah cukup juga. Oke, jadi yang pertama tujuan pembelajarannya, 1, kalian dapat menjelaskan konsep multimedia interaktif dengan baik dan cermat ya. Kemudian kalian dapat menjelaskan manfaat multimedia interaktif dengan baik dan cermat. Peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur interaktivitas dalam sebuah aplikasi multimedia interaktif dengan baik dan cermat. Terus kalian dapat memilih model interaktif yang digunakan dalam sebuah media pembelajaran dengan baik dan cermat. Oke, gitu ya. Lanjut. Oke, desain. Desain itu adalah suatu perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen, atau struktur. Ya, objek ini benda jadinya ya. Kalau sistem itu tidak terlihat ya. Sistem itu adalah tata caranya, cara-caranya ya. Komponen atau struktur itu adalah bagian-bagiannya gitu ya. Oke, lanjut. Multimedia, namanya multi itu banyak. Oke, kemudian jadi media yang menggabungkan 2 unsur atau lebih ya, yang terdiri dari ada teks, ada grafik, ada gambar, ada foto, audio, kemudian bisa juga animasi atau video. Oke, di sini kurang video ya. Secara terintegrasi. Oke, lanjut. Interaktif. Ya, namanya interaktif. Ya, mungkin kalian juga pernah mendengar kata interaksi. Ya, berinteraksi.
Jadi di sini artinya adalah terjadi komunikasi dua arah. Ya. Yang sifatnya adalah melakukan aksi, saling aktif dan saling berhubungan. Nah, di sini interaktifnya dengan siapa? Yaitu pengguna, jadi manusia berinteraksi dengan komputer, ya, di mana komputer itu sudah diprogram. Begitu anak-anak ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh manusia itu nanti terjawab, ya, terpenuhi, ya. Dan yang memenuhi siapa? Yang memenuhi adalah komputer dari program yang kita buat itu, ya, karya atau aplikasi yang kita buat itu, ya. Oke, lanjut. Oke, ada contoh. Hello, let's learn English. Introduce about the animals name. Please choose button animals to go to animals menu and choose button quiz to go to animal quiz menu. L-I-O-N. Lion. This is a lion. E-L-E-E. P. H-A-N-T. Elephant. This is an elephant. Oke, kita anak-anak ya. Lalu contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Fungsi multimedia interaktif. Oke, 1. Jadi guru dan siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan multimedia atau tidak untuk materi pelajaran tertentu. Ya, komplement atau pelengkap untuk melengkapi atau menunjang materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Substitusi multimedia interaktif dapat menggantikan sebagian besar peran guru. Oke, di sini yang saya tulis yaitu mengacu kepada pembelajaran anak-anak ya. Jadi karya yang kalian buat itu nanti ada unsur edukasinya, ada unsur pembelajarannya. Jadi bukan hanya sekedar bisa berinteraksi saja, tidak ada maknanya, tapi harus mengandung unsur pembelajaran, edukasi ya. Itu yang terpenting. Oke, lanjut. Oke, ini jenis-jenisnya. Jenis multimedia interaktif. Oke, ada seperti ini, ada hierarki, ada non-linear. Oke, seperti ini ya, hierarkikal. Pemakai memiliki pilihan tetapi dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Oke, ini nanti seperti apa? Ya, saya contohkan juga ini ya. Jenis-jenis medianya seperti apa. Kemudian non-linear memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak, melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Tidak ada hierarki yang dipaksakan. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Oke, ini ya jenis-jenis multimedia. Nah, kalau ini anak-anak, kalian sering melihat tayangan video atau film ya di televisi maupun di YouTube ya atau di HP,
itu multimedia jenis linear. Jadi sekali tayang saja, gitu ya, sekali tayang saja. Nah, di situ interaksinya hanya ada tombol apa itu? Pause, ya, stop sama play. Oke, gitu ya. Tapi kalau yang media yang kita buat itu nanti bisa juga seperti ini, jenisnya bisa juga seperti ini. Bisa hierarki atau non-linear. Oke. Oke, model multimedia interaktif. Ya. Modelnya seperti ini, ada seperti tutorial begitu anak-anak ya. Kemudian ada drill and practice. Menganggap bahwa konsep dasar telah dikuasai oleh pengguna. Oke. Ini kalau yang ini menyesuaikan saja ya, kita menyesuaikan saja. Ini khusus untuk yang profesional. Simulasi digunakan untuk memperagakan sesuatu keterampilan. Oke, ini juga contohnya ada saya, cuman kalau kita membuat yang seperti ini lumayan rumit. Ya, perlu dasar-dasar yang perlu kalian ketahui adalah pemrograman. Oke, mungkin nanti arahnya ke sini anak-anak ya, ke tutorial atau juga yang ini hybrid. Oke ya, hybrid. Nah, bisa juga ini. Jadi ada 3 ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kelancaran meskipun dalam keadaan seperti ini anak-anak ya. Oke, nanti yang bisa kita buat adalah tutorial, hybrid. Oke, yang terakhir adalah game. Lanjut. Oke, contoh-contohnya seperti ini ya. Oke, di sini ini lebih ke yang tadi itu apa? Ini contohnya misalkan matematika, kemudian di sini ada interaksinya seperti itu ya. Oke, di sini lebih banyak ngodingnya ya, pemrogramannya lebih lebih rumit. Pak, lebih rumit mana sama game gitu ya. Ya, sebetulnya hampir sama, cuma kalau di game kan ada fun-nya gitu ya. Insya Allah kalian lebih cepat. Oke, kemudian simulasi. Nah, ini simulasi. Ini juga rumit gitu. Dibutuhkan keterampilan dasar yaitu pemrograman. Oke, kemudian ada ini game ya, game. Kemudian hybrid. Oke. Ya, seperti ini. Nanti arahnya ke edukasi semuanya ya. Oke, sebelum membuat karya itu, sebelum semuanya jadi, hal pertama yang kalian lakukan adalah membuat storyboard. Ya, membuat storyboard terlebih dahulu. Nah, storyboard ini penting ya. Ada yang sudah tahu storyboard apa? Ya, jadi rancangannya ya. Jadi ini rancangannya. Jadi kalau kita ingin membuat rumah itu, maka gambarnya dulu kan, rancangan gambar rumahnya dulu, tidak ujuk-ujuk membuat rumah gitu, tidak, tapi rancangannya terlebih dahulu. Oke, storyboard ini ya, membuat instruksi untuk pemrograman skrip, audio, dan deskripsi detail elemen visual seperti teks, video, gambar, dan animasi. Oke, jadi rancangannya itu
kita bisa ngisinya ada skrip audionya, kalau ada audionya mungkin nanti ya, tapi jelas audio jelas ada, karena audio itu adalah penguat sebuah media. Terus ada deskripsinya, ada elemen-elemennya, visual, seperti teks, video, gambar, dan lain sebagainya. Nanti juga saya ajarkan cara membuat storyboard ya. Oke, lanjut. Oke, ketentuan umum membuat storyboard, pembuatan storyboard. Oke, bentuk gambar serta narasi. Ya, penulisan storyboard memerlukan unsur visual, gambar dalam bentuk yang menarik, struktur kalimat sederhana. Oke, jadi rancangannya di sini juga jangan terlalu rumit ya, karena storyboard itu rancangan, tapi storyboard itu adalah dasar untuk membuat media sehingga media itu jadi kalian membuat sebuah karya itu berdasarkan dari storyboard. Oke, lanjut ya. Oke, seperti ini anak-anak contohnya ya, format storyboard, tapi tidak mutlak seperti ini ya, kita bisa membuat format-format yang lain ya, ini tidak baku. Nanti kita bisa membuat storyboard sesuai dengan masalah masing-masing ya, disesuaikan dengan permasalahan masing-masing karya yang kita buat. Oke, contohnya seperti ini ya. Misalkan di situ dibutuhkan, Pak, di media saya ada videonya, ya udah kalian gambar seperti ini, ada videonya gitu. Pak, biasanya ada audionya, Pak, biasanya ada animasinya, jadi dijelaskan semua di sini. Oke, nanti saya jelaskan lebih detail cara membuat storyboard ya. Jadi ini gambaran umum, jadi file PowerPoint yang saya berikan ini adalah gambaran umumnya, paling tidak kalian sudah ada gambarannya. Oke, jadi seperti itu anak-anak untuk teorinya. Jadi sekarang saya tunjukkan contoh-contohnya ya. Oke, dari contoh yang mana? Tutorial ini, dari yang tutorial dulu ya. Oke, tutorial saya yang seperti yang sudah saya contohkan tadi ya. Oke, ini adalah tutorial. Oke, saya pernah membuat media seperti ini. Ini karya yang sudah cukup lama saya buat, sudah berusia 11 tahun, 2009. Nah, ketika itu pelatihan di kampus WDC ya. Alhamdulillah karya saya mendapatkan nilai terbaik nomor 2 se-Indonesia. Diikuti kurang lebih dulu itu 100 lebih, 100 saya lupa, 100 lebih guru se-Indonesia waktu itu. Oke, lanjut ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tutorial untuk kelas 3 TKJ. Jadi saya sebelum membuat ini
yang tadi tutorial. Oke, kemudian misalkan sebentar, saya menghitung, ini game menghitung. Drill and practice. Nah, ini ya. Sebetulnya mudah sih kalau kita punya dasar-dasar pemrograman. 3 kali 11 berapa anak-anak? Cek. Oke, jawab benar. Lanjut. 12 kurangi 11 berapa? Ya, misalkan kita X10. Oh, salah. Lanjut terus. Nah, ini nanti ada jawabannya. Oke, begitu ya. Ini contoh dari yang drill and practice. Oke, untuk yang simulasi. Simulasi saya belum pernah membuat ya, atau saya juga lupa file saya tahu di mana, karena karya saya banyak. Nah, jadi contohnya seperti itu ya, selalu lupa naruhnya, terlalu banyak file. Nah, ini kalau kita lihat di sini file saya ada kerja desain ini, apa ini, flash, cuman di dalamnya ini ada lagi. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya contoh-contohnya ya. Oke, paling tidak kalian memahami dulu lah di mata pelajaran ini kita mau membuat apa. Jadi kalian punya gambar dulu, oh targetnya seperti ini gitu ya. Oke, setelah itu kita step by step, pelan-pelan aja. Nanti anak-anak kalau kalian tidak bisa, tanyakan aja ya, atau mau japri saya juga nggak apa-apa, silahkan ya. Di luar jam yang ditentukan oleh sekolah silahkan, pokoknya saya tidak tidur saya jawab ya. Oke, seperti itu untuk sementara anak-anak ya. Selamat belajar, tetap semangat, itu pesan saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.